Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Tapnabuta Muhammad Lufi Dafala. Di sini saya akan menjelaskan tentang Autodesk Inventor. Pertama-tama, kita klik di sini New ya, untuk membuat lembaran baru. Oke, pada saat kita klik New, membuat lembaran baru, maka di sini akan muncul templates. Di sini ada standar English, metric, dan mold design. Kalau yang English ini standar yang menggunakan inci, satuannya inci. Hampir semua satuannya inci di sini. Kemudian kalau yang metrik di sini satuannya untuk mili. Jadi semua satuan yang ada di sini adalah mili. Kemudian ada mold design, yaitu untuk membuat molding atau cetakan plastik ya, seperti botol aqua dan tutup aqua itu. Jadi dari beberapa standar ini tadi semuanya sudah dibagi, yaitu ada yang namanya part, assembly, drawing, dan presentasi. Jadi untuk membuat gambar di teknik permesinan urutannya yaitu seperti itu. Pertama kita buat partnya dulu, kita buat komponennya dulu. Setelah komponennya jadi, setelah itu kita masuk ke assembly, kita merakit. Setelah kita merakit, baru berikutnya kita membuat etiketnya, membuat etiket. Kemudian setelah membuat etiket selesai, baru kita membuat video presentasinya. Video presentasinya untuk assembly-nya tadi, untuk perakitnya tadi, dan cara perakitannya seperti apa. Untuk yang English. Kalau untuk yang metrik juga sama ya. Pertama part dulu, assembly, drawing. Setelah itu yang terakhir adalah presentasi. Untuk part ini di sini itu ada 4. Sebenarnya cuma 2, yaitu sheet metal dan standar. Hanya itu aja. Tapi di situ kan ada satuannya DIN atau Jerman, dan sebelah sini milimeter. Nah, untuk sheet metal ini untuk membuat part atau komponen mesin yang terbuat dari plat besi ya. Contoh, bodi mesin atau casing ya. Itu menggunakan sheet metal cara menggambarnya. Kemudian itu kalau standarnya DIN. Kalau standarnya milimeter, ukuran yang kita pakai milimeter, yang kita gunakan adalah sheet metal milimeter. Kalau inci itu gimana? Kalau inci itu kita ke English. Maka kita tentukan dulu ukuran yang kita pakai atau adalah mili atau inci. Kalau yang standar ini adalah membuat gambar komponen untuk standar ini adalah membuat gambar part atau komponen yang bukan dari plat besi atau besi utuh, baik besi bentuk silinder maupun besi berbentuk kotak. Oke, setelah part ini selesai kita bikin, baru kita masuk ke merakitnya. Beberapa part yang sudah kita buat atau komponen-komponen yang sudah kita buat, berikutnya kita assembly, kita rakit, kita gabungkan. Jadi berapa part yang sudah ada, kita rakit menjadi satu. Nah, di sini ada mold design. Ini kalau kita ingin membuat cetakan molding atau cetakan plastik. Nah, kita gunakan mold design di situ. Ini standarnya DIN. Kalau ini standarnya milimeter. Kalau yang ini standarnya biasa komponen-komponen yang sudah kita bikin, yang dibikin di sini tadi, kita bawa ke sini untuk membuat assembly-nya. Kemudian di sini
Di sini ada Wellman. Wellman itu adalah komponen untuk pengelasan. Nah, jadi ini komponen-komponen yang kedepannya untuk dilas. Contohnya ini besi in, karena di sini ada besi, ini dilas di sini. Maka kita masuk ke posisi Wellman untuk yang kedepannya akan dilas. Untuk Wellman ini ada standar ANSI, DNI, DIN, GB, ISO, JIS. Tinggal kita pakai yang mau kita pakai standar yang mana. Kalau ANSI ini dari Amerika ya, kalau BS ini dari Jepang, kalau ISO itu dari internasional. Kalau drawing itu untuk membuat etiket, untuk memberikan ukuran yang akan kita print. Nah, itu menggunakan ini. Nah, di sini itu standarnya juga sama, BSI, DIN, GB, ISO, JIS, ANSI. Nah, untuk presentasi, untuk membuat assembly atau cara merakitnya seperti apa yang kedepannya nanti kita akan videokan. Oke, kita coba dulu dari metrik, kita coba standar, meter, kemudian kita create. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi setelah kita buka apa tadi, kita akan dibawa ke seperti ini, Windows ini. Kemudian di sinilah kita akan membuat gambar yang awalnya gambarnya 2 dimensi, kemudian akan kita jadikan 3 dimensi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu toolbar di sini. Yang pertama, ini sketch ya. Sebelum kita membuat gambar, pertama kali kita harus menentukan sketchnya. Nah, sketch itu apa? Sketch itu adalah garis sumbu. Garis sumbu di mana kita akan menggambar. Istilahnya bisa diibaratkan seperti ini. Pada saat kita mau menggambar, kita harus tentukan dulu kita mau menggambarnya di mana. Apakah di kertas ataukah di dinding atau di mana. Pertama kita pilih dulu kita mau menggambarnya di mana. Contoh, untuk sketch di sini ada beberapa sumbu untuk 2 dimensi. Di sini ada sumbu XY. Nah, di sini 2 dimensi. Apa itu 2 dimensi? 2 dimensi itu adalah sebuah gambar yang memiliki 2 sumbu koordinat. Kalau 3 dimensi adalah gambar yang memiliki 3 sumbu koordinat. Nah, 2 sumbu koordinat itu apa? Sumbu koordinat itu adalah kalau tidak X, ya Y. Kalau tidak Y atau Z. Atau mungkin bisa X dan Z. Jadi tergantung posisi di mana kita mau menggambar. Yang penting dia adalah 2 sumbu koordinat. Ya, di sini saya akan menggambar dari posisi X dan Y, klik X, Y. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ini ya yang disebut titik koordinat, titik tengah ini. Titik 0 point, atau titik tengah, titik 0. Titik 0 posisi di sini. Nah, kemudian setelah kita pilih sketch tadi, kita akan dibawa ke sini. Nah, ini adalah toolbar yang Nah, ini adalah toolbar yang berfungsi untuk membuat gambar 2 dimensi. Untuk membuat gambar 2 dimensi, ya kan toolbarnya yang ada di sini. Sebelum kita masuk ke sini, tadi padahal kita masuk ke 3D. Cuman sebelum untuk kita ke sini, kita harus membuat
dua dimensinya dulu. Syaratnya adalah itu. Jadi sebelum kita membangun rumah, kita bangun dulu pondasinya. Setelah bangun pondasi, baru kita bikin tembok dan lain sebagainya. Oke, jadi kita bikin dulu sketnya di sini. Untuk sketch, di sini ada line namanya. Line itu adalah garis. Di dalam line itu ada beberapa garis, contoh jadi garis lurus, garis bebas, kemudian ini dia sama garis bebas. Jadi ada beberapa model garis di sini. Contoh untuk membuat kotak di sini, klik line, kemudian tarik garis, contoh 15. Bentar. 15. Kita bawa ke atas 15. Kita bawa ke samping 15. Terus kita bawa ke bawah 15. Nah, ini cara membuat kotak menggunakan lem. Tapi kita bisa lebih, kalau untuk membuat kotak seperti ini, kita bisa lebih cepat menggunakan rectangle. Nah, contohnya seperti ini. Nah, langsung kasih ukuran 15. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, rectangle samping. Nah, ini nah, lebih cepat. Oke. Ada juga rectangle dengan dua titik seperti yang saya gunakan tadi, atau ada juga rectangle yang menggunakan 3 titik. Ada juga rectangle yang menggunakan 1 titik tapi 2 titik tapi yang satu dari tengah. Ada juga rectangle yang menggunakan 3 titik tapi dari tengah. Kemudian ada slot atau alur, membuat slot atau alur. Kemudian ini juga sama. Dan bagian bawah ini bisa untuk membuat segi ya, bukan cuma untuk membuat poligon, tapi di sini juga bisa membuat segi macam-macam ya. Dari segi saya contohkan. Nah, ini ada 6, segi bisa dibuat segi 6, bisa juga ini dibuat segi 5. Nah, paling maksimal poligon itu segi 120. Kalau kita mau buat segi 8 atau dan lain sebagainya, kita buat poligon di sini. Berikutnya yang di sebelah ini adalah circle kalau kita ingin membuat lingkaran. Kalau lingkaran di sini ada dari center point, kita buat lingkaran dari titik tengah ya, seperti ini. Nah, kalau yang circle ini bisa dari samping. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, kalau aks ini bisa digunakan untuk membuat garis lengkung. Nah, ini adalah aks. Nah, kalau di sebelah sini itu untuk fillet, untuk membuat radius. Nah, fillet ini untuk membuat bagian tertentu menjadi tembung. Contoh, kita klik sini,
dan garis sini. Nah, di sini kita masukkan mau 2 mili, 6 mili, bisa juga 10 mili. Bentar. Nah, jadi tergantung berapa yang mau kita bikin. Jadi akan terbentuk R berapa yang mau kita bikin. Kemudian ada chamfer. Ini digunakan untuk membuat garis lurus menjadi garis miring. Contoh, bila saya ingin membuat garis lurus ini menjadi miring. Nah, jadi begini. Jadi bagian ujungnya itu menjadi tidak lurus seperti tadi ya. Kalau kita buat 3 juga nanti bisa jadi 3 gitu ya. Nih. Nah, itu tadi untuk chamfer. Nah, sebelah ini itu adalah teks. Teks di sini digunakan untuk membuat tulisan. Di sini kita tinggal tulis teks. Nah, jadi seperti ini. Lu dapat bayar ini? Belum gue pusing nih. Jam 1 di sini masih banyak banget. Saya akan mempraktekkan cara membuat benda kerja menggunakan inventor. Sama di sini saya akan mencontohkan cara membuat kunci pas 20 menggunakan inventor. Nah, pertama kita masuk ke sketch. Terus kita pilih rectangle. Kita akan menggunakan XZ-line. Nah, seperti ini. Saya akan buat di sini, saya akan buat panjang 180 dan ya, sambil di lebarnya saya akan buat 15. Nah, cara membuat lebar ini dengan kita bisa menggunakan dimension, klik dimension, terus kita klik lagi, kasih nomor. Nah, saya akan buat 15 mm. Nah, kita tadi menggunakan satuan milimeter ya. Terus setelah itu kita buat lingkaran circle. Nah, dan di sini akan buat 30 saja. Nah, seperti ini. Setelah buat lingkaran, kita akan menggunakan poligon. Kita menggunakan poligon sudut 6. Di sini saya biar memastikan poligon ini vertikal, kita bisa menggunakan vertical constraint di sini. Klik vertical constraint. Klik vertical constraint. Nah, setelah itu kita buat poligon satu lagi di sini. Bentar. Untuk poligon yang ini kita beri ukuran 20 ya, karena kita akan membuat kunci pas 20. Nah, itu kita buat poligon lagi. Kita
horizontalkan menggunakan sini horizontal constraint. Nah, setelah itu kita akan menghapus bagian-bagian ini yang tidak digunakan dengan menggunakan trim. Trim di sini gunakan untuk menghapus garis-garis yang katanya tidak diperlukan. Seperti ini, 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 ini juga, ini, 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 dan akhir. Setelah itu kita akan buat lagi satu kunci lagi di sini ya. Sama kita buat garis bantu dulu menggunakan line. Ini terserah ya ukurannya. Kalian mau buat berapapun terserah. Nah, line. Line itu sebenarnya untuk membuat garis seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Setelah itu kita akan mengasih sudut. Dua garis ini akan mengasih sudut. Saya akan mengasih sudut dengan menggunakan dimension. Nah, klik sini dan ini. Nah, ini. Saya akan memberikan sudut sebesar 25. Nah, setelah itu kita buat elips. Elips ini untuk membuat lingkaran. Nah, ini terserah sini juga. Nah, sini saya akan memberi ukuran elips juga menggunakan dimensi. Kita buat ukuran. Nah, bisa digeser ke bawah ke sini. Nah, saya akan buat ke sininya itu 20 ya. 20 dan 20 dan ke bawahnya itu kita buat 18 dan 18. Nah, setelah itu kita akan membuat garis bantu lagi. Garis bantu dari sini. Terus buat garis bantu lagi. Setelah itu kita juga akan memberikan sudut ini dan ini. Besar 20. Nah, setelah ini hapus bagian-bagian yang tidak saya digunakan ya. Seperti ini sudah tidak saya gunakan. Tadi itu cuma garis-garis buat ngebantu ya. Ini enggak digunakan. Ini juga enggak. Itu kita akan menggunakan offset. Nah, offset ini untuk menduplikasi sebuah garis ya, garis ataupun bisa juga gunakan untuk menduplikasi lah, menduplikat salah satu apa namanya itu inilah apa itu namanya garis-garis lah, garis-garis yang kita buat bisa kita offset. Nah, caranya itu seperti ini. Kita tekan offset duluan pertama, terus pilih garis yang mau di offset. Nah, misal garis ini. Nah, kita offset berapa mili itu jaraknya. Nah, pertama offset 10 mili ke atas. Nah, ini offset lagi ke bawah 10. Nah, itu cara menggunakan offset. Terus kita trim lagi buat garis-garis yang tidak digunakan nantinya. Dari sini, dari sini, dari sini juga tidak, dari sini juga tidak. Nah, seperti ini. Setelah itu kita
kita pilih finish sketch. Nah, sketch, terus kita masuk ke 3D model. Nah, kita akan menggunakan extrude. Extrude di sini adalah extrude di sini merupakan salah satu dasar dari Autodesk yang inventor yang berfungsi untuk memberikan ketebalan, ketinggian, atau kedalaman pada sebuah objek dengan ukuran tertentu untuk mengaplikasikan fitur extrude. Anda harus menentukan profil, output, serta operation. Nah, kita kan tadi sudah membuat garis-garis yang bakalan kita extrude. Sebentar. Kita akan menghapus dulu. Bagian ini juga tidak. Bentar. Saya juga mau menghapus ini. Nah, bentar. Kesalahan settingnya tadi. Kita trim bagian-bagian yang tadi ya. Maaf, ada kesalahan tadi. Setelah selesai, kita akan ke 3D model, kita edit seperti yang saya katakan tadi. Extrude merupakan salah satu fitur dasar Autodesk yang berfungsi untuk memberikan ketebalan, ketinggian, atau kedalaman. Nah, kita akan extrude bagian sini sebesar 8 mili saja ya. Nah, ini juga di sini ada direction 2. Nah, yang direction 1 ini untuk menimbulkan ya. Untuk menimbulkan ketebalan. Nah, yang direction 2 ini untuk mendalamkan atau mendalamkan gitu. Nah, kalau yang simetrik ini untuk yang kedua kanan kirinya itu menjadi tebal. Kalau yang asimetrik ini, nah di kanannya agak sedikit tebal, terus yang sebelahnya tebalnya full. Kita akan simetrikan, jadinya akan seperti ini. Nah, untuk memunculkan garis-garis yang bantu tadi, kita langsung masuk saja ke extrusion, sketch, klik kanan, klik visibility. Nah, akan muncul lagi. Maaf, tadi ada yang kurang ya di sini. Ingat, benar. Kita belum meng-arch sebelah sini. Jadi nanti nggak bisa di 3D model kalau masih ada lubang di sini ya. Nah, kita akan arch dulu. Nah, di sini saya arch mungkin 13 menit.
13. Saya add 13 ya. Masuk lagi ke tadi ya. Nah, setelah ini kita juga akan mengekstrud bagian sini dan ini. Nah, langsung saja kita ekstrud 10 mili ya, ketebalannya yang di sini tuh saya buat 10 mili. Kita simetrikan dulu. Terus trik. Nah, ini selesai akan jadi seperti ini. Nah, lalu kita buat menamai di bagian sini ya, sama ya, buat nama di bagian sini. Kita akan menggunakan slot yang ini ya, ini center point. Klik, akan buat ukuran 63 ya, 63 dengan lebar 8. Nah, setelah itu kita juga akan mengekstrud ya di sini. Nah, saja di sini sebanyak 1 mili ke dalam. Oke. Terus berapa ya? Ke dalam. Nah, seperti ini. Setelah itu kita kasih font atau teks. Di sini. Kunci pas. Setelah itu kita saja lagi di sini 30. Lagi diupload. Nah, terus kita juga akan mengeksprusnya. Kita akan menimbulkan tulisan-tulisan tebal 1 mili. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menggunakan fillet. Ini saya akan memfilet bagian-bagian pinggir-pinggir ini ya. Ini dan ini. Langsung saja kita filet. Kita lakukan dulu stepnya di sini. Nah, fillet, kita akan fillet. Bentar, kita pertama akan fillet bagian ini dulu ya. Nah, ini dulu ini akan saya fillet sebesar 50. Nah, ini. Nah, fillet itu seperti ini. Terus setelah itu
Saya akan buat bagian sini juga besar 30. Nah, setelah itu bagian sini tuh 25. Dan yang bagian ini 25 juga. Nah, akan seperti ini. Nah, ini. So, itu kita akan fillet lagi bagian-bagian yang masih nanti ini besar paling 1 mili. Bagian sini, ini dan sini, terus di baliknya sini dan sini. Terus nah, kita buat bagian sini itu sekitar 0,5 saja ya, 0,5 mili. Nah, ini. Nah, seperti ini. Sudah lumayan bagus bentuknya. Setelah itu kita akan mewarnainya dengan ini, appearance. Nah, appearance. Terus kita pilih aluminium polish di sini, kita upload ya. Nah, setelah itu kita blok, langsung kita klik saja. Jadinya itu akan blok. Nah, bagus sekali kan. Setelah itu kita akan mewarnai yang di sini dengan warna yang lebih. Kita lihat saja, kita edit. Setelah itu kita ganti warna, kecil warna ini saja. Oke, terus kita pilih warna yang mau ganti, klik saja ini juga ya. Ini terus bagian edit ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan belakangnya belum ada tulisan kan. Kita akan menggunakan mirror. Nah, ini tuh mirror itu cara menggunakannya seperti ini. Ini mirror, klik mirror. Terus kita pilih yang mau kita mirrorkan. Di sini saya mau memirrorkan ini dan tulisan ini. Nah, setelah kita klik dua-duanya, kita klik mirror plane, kita langsung masuk saja ke origin. Kita pilih, kita tadi kan pertama pilih Pen, nah, kita pilih plane. Nah, terus tekan OK. Nah, seperti ini. Kita juga akan mewarnai bagian sini. Ini kita warnai. Ya, kita warnai saja. Kita warnai saja. Nah, sudah selesai. Nah, ini adalah gambaran kita menggunakan
Notepad untuk menggambar kunci pas 20. Nah, seperti ini. Nah, mantap. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.